Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-23. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Sedang laju kuda mereka pun semakin lama semakin cepat. Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda yang berderap menyusur jalan di tengah-tengah sawah menuju ke perbatasan Katembangan Candisari. Dalam pada itu, orang-orang yang masih ada di Katembangan duduk sambil merenungi apa yang telah terjadi. Di dalam rumah Ki Demang itu masih terbaring seorang pengikut Panembahan Sekar Jagad yang sedang mendapatkan pengobatan. Ki Jogoboyo yang masih ada di Katembangan itu juga sekali-kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi heran kenapa sampai saat ini orang-orang Katembangan Candisari masih juga berdiam diri menghadapi segala macam tindakan dari orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Bahkan semakin lama semakin menjalar desas-desus bahwa orang-orang Panembahan Sekar Jagad adalah orang-orang yang ajaib. Cerita terakhir mengatakan bahwa Panembahan Sekar Jagad adalah seorang yang mampu melenyapkan diri, mempunyai ilmu siluman, sehingga tiba-tiba saja ia dapat lenyap dari pandangan mata. Dengan demikian ia dapat berada di segala tempat dan di segala waktu tanpa diketahui oleh orang lain. Tetapi baik Ki Jogoboyo maupun para pengawal Katembangan itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa 4 orang kepercayaan Panembahan Sekar Jagad yang langsung dipimpin oleh Wondo Geni sendiri dapat dikalahkan oleh hanya seorang yang mengaku dirinya utusan Resi Panji Sekar. Namun pembicaraan antara Kitambi dan Ki Demang itu ternyata telah menumbuhkan persoalan di hati anak-anak muda Katembangan Candisari. Meskipun dengan ragu-ragu, namun 1-2 di antara mereka sudah mulai bertanya-tanya satu dengan yang lain. Apakah kita akan membiarkan keadaan serupa ini untuk seterusnya? Dan setiap kali mereka selalu mendengar Ki Demang berkata kepada orang-orang Katembangan Candisari bahwa untuk kepentingan Katembangan ini sendiri, mereka sebaiknya tidak berbuat apa-apa terhadap setiap putusan Panembahan Sekar Jagad. Pada suatu saat, mereka akan berhenti dengan sendirinya, berkata Ki Demang setiap kali. Tetapi kapan? Pertanyaan itu menyentuh setiap hati. Kita harus menunggu sampai kita siap melakukan sesuatu, berkata Ki Demang itu pula setiap kali. Atau kalau kita memang tidak mampu,
Maka apabila perselisihan antara Pajang dan Mataram telah selesai, maka kita akan dapat meminta perlindungan lagi dari para prajurit. Dan Panembahan Sekar Jagad pun pasti akan segera mereka selesaikan. Namun setiap kali terngiang pertanyaan di setiap hati. Tetapi kapan? Ya, tetapi kapan? Kita harus mulai. Hati para pengawal itu pun telah tergerak. Kita harus mempertahankan apa yang ada sekarang sebelum semuanya habis terperas. Namun para pengawal itu yang terdiri dari beberapa orang laki-laki dan bahkan Ki Joko Boyo sendiri masih saja menyimpan persoalan itu di dalam hati mereka. Hanya Ki Tambilah yang berani mengatakan berterus terang, bahkan di hadapan banyak orang. Setiap kali seorang ingin mengutarakan isi hatinya, maka setiap kali mereka selalu dibayangi oleh kecemasan. Kalau yang diajaknya berbicara itu justru salah seorang dari pengikut Panembahan Sekar Jagad yang secara rahasia memang dibiarkan berada di tengah-tengah lingkungannya. Temunggul, pemimpin para pengawal Kademangan itu pun sama sekali masih belum mengatakan sesuatu. Meskipun sebenarnya hatinya sendiri bergolak. Tetapi sampai saat itu, ia masih mempunyai perhitungan tersendiri. Ia masih mencemaskan nasib Ratri. Apabila orang-orang Panembahan Sekar Jagad itu marah, maka nasib Ratri akan menjadi tidak terlampau baik. Tetapi apabila kita biarkan saja mereka berbuat sewenang-wenang, maka Kademangan ini benar-benar akan kering. Dan apakah dapat dijamin bahwa setelah mereka memeras habis kekayaan di Kademangan ini, mereka tidak akan mengganggu gadis-gadis? Apabila mereka sudah tidak memerlukan Kademangan ini lagi, maka apapun dapat mereka lakukan. Memusnahkan Kademangan ini dan merampas gadis-gadis. Apabila angan-angan Temunggul telah sampai sedemikian jauh, maka tiba-tiba ia menggertakkan giginya sambil menggeram di dalam hati. Kita harus bangkit melawan. Kita harus menyelamatkan seluruh isi Kademangan ini, terutama Ratri. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbayang sekali lagi perkelahiannya melawan orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Desisnya di dalam hatinya. Mereka ternyata adalah orang-orang biasa. Mereka dapat juga dilawan. Sentuhan tanganku dapat juga mengenai tubuhnya. Mereka sama sekali bukan iblis. Tetapi Temunggul pun belum pernah menyatakan perasaannya itu. Ia masih menyimpannya seperti kawan-kawannya yang lain. Hanya sekali-sekali terloncat juga satu dua patah kata, namun di dalam lingkungan yang sangat terbatas. Meskipun demikian, yang satu dua kata itu agaknya telah merambat pada setiap hati para pengawal. Seperti percikan api yang terbalut di dalam sekam. Setiap saat, apabila datang suatu kesempatan, maka setiap dada itu pasti akan meledak. Mereka hanya menunggu, tetapi mereka tidak tahu apakah yang sebenarnya mereka tunggu. Karena pimpinan tertinggi dari Kademangan mereka sama sekali tidak memberikan arah apapun juga untuk mengatasi persoalan itu. Meskipun demikian, ketika para pengawal, terutama anak-anak mudanya, meninggalkan Kademangan, mereka telah membawa persoalan di dalam hati mereka. Persoalan Kademangan mereka yang semakin lama menjadi semakin miskin. Hari depan Kademangan mereka yang suram dan hari depan mereka sendiri.
Sejak peristiwa di ujung batas Kademangan Candi Sari dan sejak salah seorang dari pengikut Panembahan Sekar Jagad berada di Kademangan Candi Sari, seakan-akan disambut oleh napas yang lain dari kebiasaannya. Para pengawal tampak menjadi semakin tegang, meskipun di dalam hati. Diam-diam mereka selalu mengasah senjata-senjata mereka dan menyimpannya baik-baik. Mereka merasa suatu ketika senjata-senjata itu akan mereka pergunakan apabila mereka keluar rumah, ke sawah, dan apalagi mereka yang sedang meronda. Maka senjata-senjata itu tidak pernah terlepas dari lambung mereka. Agaknya Kitambi tidak henti-hentinya berbisik kepada setiap telinga bahwa waktunya sudah hampir tiba untuk bangkit dan melawan kekuatan Panembahan Sekar Jagad. Mereka adalah manusia-manusia biasa. Kitambi selalu membesarkan hati anak-anak muda itu. Tetapi bagaimana dengan Panembahan Sekar Jagad sendiri? Ia pun manusia biasa. Bukankah orang-orangnya sama sekali tidak mampu melawan Putut Sabuk Tampar? Seandainya Panembahan Sekar Jagad sendiri akan turun ke Kademangan ini, itu akan berarti Resi Panji Sekar pun akan muncul pula. Siapa mereka? Mereka pun orang-orang biasa. Kalau kita tidak dapat melawan seorang lawan seorang, maka kita akan melawan bersama-sama. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Iya, kami menunggu saat yang demikian. Sementara itu, Bramanti sama sekali tidak pernah keluar dari halaman rumahnya. Sehari-hari kerjanya hanya duduk di bawah pohon sawu menganyam keranjang, wuwu, dan kadang-kadang macam-macam barang yang lain. Adalah kesenangannya sejak kecil bermain-main dengan rautan bambu. Sejak umur 8 tahun, ia sudah dapat membuat kipas api dan serok dapur. Tetapi kadang-kadang Panjanglah yang tiba-tiba saja telah berada di regol halaman. Setiap kali ia selalu singgah ke rumah itu. Kadang-kadang pada saat ia berangkat ke Kademangan, kadang-kadang setelah ia pulang. Bahkan kadang-kadang Panjang sengaja datang ke rumahnya meskipun ia tidak pergi ke Kademangan. Kecuali Panjang, Kitambilah yang sering singgah ke rumah itu pula. Kitambi senang sekali melihat hasil anyaman tangan Bramanti, sehingga kadang-kadang ia membawa sepotong dua potong barang anyaman dari Bramanti. Kau dapat membuatnya lagi. Jeding ini aku bawa pulang. Bramanti hanya tersenyum saja. Tetapi akhir-akhir ini, aku lihat kau tidak pernah keluar, Bramanti. Bertanya Kitambi kemudian. Aku tidak mempunyai kepentingan apapun di luar rumah ini, Paman. Apakah kau sekali-sekali tidak ingin pergi ke Kademangan, berkumpul dengan anak-anak muda yang lain? Itu hanya akan menimbulkan persoalan saja, Paman. Aku tidak begitu disukai. Kitambi mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aneh Bramanti. Orang yang terluka itu, yang kini masih berada di Kademangan, pernah berkata bahwa ia melihat Putut Sabuk Tampar di Kademangan ini. Dahi Bramanti tiba-tiba berkerut. Betulkah begitu? Iya, kau ingat orang yang aku bawa lewat halaman rumahmu ini beberapa hari yang lalu? Iya, Paman. Ia menunjuk kau ketika kemudian ia jatuh pingsan. Ah, Kitambi tertawa.
Mungkin ia salah lihat, tetapi begitulah katanya. Ia melihat Putut Sabuk Tampar di Kademangan ini. Apakah kau tidak percaya? Bukan tidak percaya, Paman. Tetapi aku sama sekali tidak tahu menahu. Selama ini aku selalu di rumah saja. Karena itu, marilah kita pergi ke Kademangan. Nanti kau akan mendengar sendiri bahwa ia pernah melihatnya. Bramanti mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia bertanya, kepada siapa saja orang itu bercerita tentang orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar? Kepada semua orang, kepada Ki Demang, kepada Ki Jogoboyo, dan kepada para pengawal. Bagaimanakah tanggapan mereka? Pada umumnya, mereka berpendapat bahwa orang itu telah salah lihat. Tentu ia salah lihat. Bramanti berhenti sejenak, lalu katanya, bagaimana tanggapan Panjang? Ki Tambi tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Bramanti, dan ia melihat sesuatu bergetar pada sorot mata itu. Bertanyalah kepada Panjang, jawab Ki Tambi. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia akan singgah kemari. Hampir setiap kali ia lewat, ia singgah ke rumah ini. Bagaimana dengan hari ini? Bramanti menggeleng. Aku tidak tahu. Aku belum melihat ia berangkat ke Kademangan. Ia sudah pergi. Aku bertemu dengan anak itu. Oh, kalau begitu, nanti dari Kademangan biasanya ia singgah. Aku akan menunggunya di sini. Bramanti terkejut. Dengan serta-merta ia bertanya, kenapa Paman akan menunggunya di sini? Sekali lagi Ki Tambi memandang pusat mata Bramanti, dan sekali lagi ia melihat getar itu lagi. Maka jawabnya kemudian, apakah salahnya? Bramanti menarik nafas dalam-dalam dan ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Aku akan mendapatkan ibumu. Sudah agak lama aku tidak menemuinya. Setiap kali aku hanya memerlukanmu. Bramanti mengangguk kaku. Ia tahu bahwa ia adalah sekedar alasan Ki Tambi untuk tetap tinggal di rumahnya. Namun ia pun menjawab, silahkan Paman. Ki Tambi pun kemudian naik ke rumah Bramanti. Ditemuinya perempuan tua ibu Bramanti itu yang sedang duduk-duduk di dapur sambil menunggu api. Perempuan itu sedang memanasi santan kelapa untuk dibuatnya menjadi minyak. Hah, desis Ki Tambi. Aku akan menunggu sampai santan itu menjadi minyak, Nyai. Aku senang sekali apabila aku dijamu dengan blundu minyak itu. Nyai Pruwito tersenyum. Hanya sebentar, katanya. Silahkan Ki Tambi, tetapi sebaiknya Ki Tambi duduk saja di dalam, tidak di dapur yang kotor ini. Oh, tidak mengapa, Nyai. Aku lebih senang duduk di sini. Aku menunggu minyak itu. Nyai Pruwito mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, terserahlah, tetapi pakaianmu akan menjadi kotor oleh abu dan asap. Ki Tambi tertawa, tetapi ia tidak beranjak pergi. Sementara itu, Bramanti telah kembali duduk di bawah pohon sawo. Tangannya masih juga menggenggam rautan bambu, tetapi matanya tidak menatap ke pekerjaannya itu. Dipandanginya bayang-bayang dedaunan
yang disiram oleh sinar matahari di atas tanah yang kering, bergerak-gerak oleh angin yang lemah itu. Tiba-tiba Bramanti itu terkejut ketika kemudian langkah tergesa-gesa memasuki regol halamannya. Kemudian dilihatnya Panjang datang kepadanya dengan nafas terengah-engah. "Kenapa kau Panjang?" Panjang duduk di samping Bramanti. Dicobanya untuk mengatur nafasnya sambil mengibas-ngibaskan lengan bajunya. "Kenapa kau Panjang? Apakah kau dikejar hantu?" Panjang menggeleng. "Aku dikejar anjing." "Ah!" Panjang bergeser setapak, lalu seakan-akan berbisik, ia berkata, "Orang itu telah dilepaskan lagi." "Siapa maksudmu?" "Pengikut Panembahan Sekar Jagad." Bramanti mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia bertanya, Kitambi telah muncul dari balik pintu. "Hah, kau Panjang?" "Ya Paman." "Apakah ada berita baru mengenai Ki Demang atau Ki Jogoboyo atau mengenai kau sendiri?" bertanya Kitambi sambil mendekat. Panjang tidak segera menyahut, namun Bramantilah yang menjawab. "Ada Paman, tentang orang yang sedang sakit itu." "Kenapa dengan orang itu?" Bramanti berpaling ke arah Panjang. Desisnya, "Benarkah begitu? Orang itu dilepaskan?" "Dilepaskan?" Kitambi mengulang. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya Paman, orang itu telah dilepaskan." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Desisnya, "Aku sudah menyangka. Tetapi apakah alasan Ki Demang kali ini?" "Sama seperti lagunya yang lama, untuk kepentingan Kademangan ini." "Dan apa kata Ki Jogoboyo dan berbau Kademangan yang lain?" "Sama saja seperti yang pernah terjadi. Mereka diam saja sambil memberengut." Kitambi menarik nafas dalam-dalam. "Apa katamu Bramanti?" Bramanti termenung sejenak. Dengan hati-hati ia menyahut. "Apakah orang itu sama sekali sudah tidak berguna Paman?" "Sebenarnya orang itu diperlukan di sini. Mungkin dapat kita jadikan tanggungan. Meskipun kemungkinan itu kecil sekali. Karena bagi orang-orang seperti Panembahan Sekar Jagad, mereka yang sudah tidak berguna, pasti akan dibiarkannya saja. Bahkan mati sekalipun. Tetapi kepentingan kita yang lain, kita akan dapat gambaran tentang kekuatan Panembahan Sekar Jagad daripadanya. Orang itu tentu tidak akan mengatakannya. Kita dapat memaksanya. Itulah yang Ki Demang sama sekali tidak berani melakukannya." Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian desahnya, "Aku tahu akibat dari tindakan Ki Demang itu. Akulah orang yang pertama-tama akan menjadi sasaran. Aku pasti dianggapnya orang yang akan dapat mengganggu kekuasaannya di Kademangan ini." "Kenapa Paman Tambi yang dituduhnya?" "Aku sendiri pernah mengatakan kepada orang itu bahwa kita tidak akan tetap tinggal diam untuk selama-lamanya. Aku mengatakannya juga di Kademangan, di depan orang itu, bahwa kita memang harus bangkit." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya dan ia mendengar Kitambi berkata pula, "Tetapi itu adalah akibat yang wajar. Aku memang sudah memperhitungkannya dan aku harus berani menghadapi mereka, apalagi seorang diri. Tetapi apa boleh buat?"
Tetapi paman tidak seorang diri. Siapa yang dalam keadaan ini bersedia memihakku? Panjang terdiam sejenak. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, namun ia hanya dapat menelannya kembali. Meskipun demikian, Kitambi dapat menangkap sorot mata itu, sehingga ia berkata, "Mungkin ada juga orang lain yang tidak rela melihat hal serupa itu terjadi. Tetapi apa artinya apabila mereka tetap tinggal diam?" Panjang menggigit bibirnya dan dengan sendat ia akhirnya berkata, "Aku akan berusaha, Paman, agar Paman tidak harus menghadapi mereka seorang diri." "Siapakah yang akan kau seret ke dalam kesulitan itu?" "Bukan maksudku, tetapi adalah menjadi kewajiban kita bersama. Aku sendiri sudah tentu menyediakan diri. Mungkin Temunggul juga dapat dibawa serta, karena ia takut kehilangan Ratri. Mungkin juga Ki Jogoboyo, seandainya ia dapat sedikit melepaskan diri dari pengaruh Ki Demang. Dan mungkin masih banyak lagi. Bagaimanapun juga, aku akan tetap berusaha." "Terima kasih, Panjang." Kitambi berhenti sejenak, lalu dipandanginya wajah Bramanti dalam-dalam. "Dan kau, Bramanti?" Pertanyaan itu sama sekali tidak diduganya. Karena itu, maka ia pun tidak segera dapat menjawab. "Aku wajib memperingatkan kau, Bramanti," berkata Kitambi itu kemudian. "Orang yang dilepaskan itu menganggap bahwa orang yang bernama Putut Sabuk Tampar itu berada di Kademangan ini. Nah, apakah kau tahu artinya?" Bramanti menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya, Paman. Orang itu pasti akan datang kembali mencari orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar di Kademangan ini." "Nah, kau sadari bahaya itu?" Kitambi berhenti sejenak. Lalu katanya, "Tetapi yang lebih berbahaya lagi bagimu, Bramanti. Orang itu sebelum pingsan seolah-olah ingin mengatakan bahwa kaulah agaknya orang yang telah melukainya dan menamakan diri Putut Sabuk Tampar." "Kenapa aku?" Wajah Bramanti menjadi tegang. "Aku tidak tahu. Bertanyalah kepadanya kelak apabila ia datang ke rumah ini. Dan ia pasti akan datang bersama orang-orang lain yang lebih kuat." Bramanti menarik nafas dalam-dalam, namun ia masih berkata, "Aku akan mengungsi, Paman. Kalau aku mendengar derap kuda-kuda itu, aku akan lari ke sungai." "Tetapi bukankah kau pernah berkata bahwa kau sanggup berbuat apa saja sesuai dengan kemampuanmu apabila kau tidak berbuat sendiri? Nah, sekarang kau telah mempunyai beberapa orang kawan. Apa katamu?" Bramanti merasa semakin tersudut, namun ia masih menjawab, "Paman, Paman jangan memperhitungkan aku. Betapa aku ingin membantu, tetapi tenagaku sama sekali tidak akan berarti apa-apa bagi Paman dan bagi orang-orang yang lain. Aku harap bahwa Temunggul akan bangun dari tidurnya, meskipun seandainya ia khusus berbuat untuk Ratri." "Mudah-mudahan." Terdengar Panjang berdesis. "Baiklah," gumam Kitambi kemudian. "Aku harus bersiap sejak sekarang. Aku berterima kasih kepadamu, Panjang, apabila kau tidak membiarkan aku berdiri seorang diri. Aku akan berusaha untuk menemukan orang-orang lain. Aku pun mengharap pada saatnya orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu pun tidak akan berdiam diri. Aku masih mengharap orang lain lagi untuk ikut serta membebaskan Kademangan ini," berkata Panjang. "Siapakah orang itu?" bertanya Kitambi.
Ia sudah menyangkutkan diri pada saat aku melakukan pendadaran. Orang yang membebaskan aku dari kuku-kuku dan taring harimau itu. Namun aku masih tetap menyangka bahwa orang itu sama orangnya dengan Putut Sabuk Tampar. Panjang mencoba mencari kesan pada wajah Bramanti, tetapi wajah itu seakan-akan tidak memberikan tanggapan apapun. Mudah-mudahan, desis Kitambi. Aku akan mempersiapkan diri sejak sekarang. Mungkin orang itu akan segera kembali. Mungkin malam nanti. Dan mungkin besok. Aku akan memasang kentongan di rumahku. Aku akan memukulnya apabila orang-orang itu datang ke rumahku. Nah, apakah kau sependapat dengan isyarat ini, Panjang? Ya, aku akan memberitahukan kepada kawan-kawan yang bersedia ikut membantu, Paman. Kami pun akan memasang kentongan itu pula, supaya berita itu segera tersebar di seluruh Kademangan. Orang-orang yang sanggup berbuat sesuatu untuk Kademangannya akan bangkit setiap saat, disetujui atau tidak disetujui oleh Ki Demang. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian desisnya. Aku sudah terlampau lama berada di rumahmu, Bramanti. Aku akan minta diri kepada ibumu. Sebelum Bramanti menjawab, Kitambi itu berjalan tergesa-gesa untuk minta diri kepada Ibu Bramanti. Dan seterusnya bersama Panjang meninggalkan halaman rumah itu. Tinggallah kemudian Bramanti berdiri termangu-mangu. Sejenak ia merenungkan kata-kata Kitambi tentang orang yang baru saja dilepaskan oleh Ki Demang itu. Tanpa sesadarnya, Bramanti mengayunkan kakinya. Namun ia tidak kembali ke bawah pohon sawo, tetapi ia langsung pergi ke kandangnya yang masih saja kosong. Kandang yang sudah diperbaiki dan diberinya dinding. Perlahan-lahan ia membaringkan dirinya, pikirannya melambung jauh ke dunia angan-angannya. Tiba-tiba Bramanti itu bangkit, ditutupnya pintu kandangnya dan dipalangnya dari dalam. Kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke sudut kandang itu dengan sebuah cangkul di tangan. Dengan tergesa-gesa pula ia menggali sebuah lubang di sudut kandang itu. Semakin lama semakin dalam, sehingga akhirnya terasa cangkulnya menyentuh sesuatu. Cangkul itu pun kemudian diletakkannya. Dengan tangannya ia menggali beberapa jari lagi. Kemudian dengan dada yang berdebar-debar diungkitnya sesuatu. Pedang pendek di dalam lapisan beberapa helai kulit. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Pedang pendek dengan sebuah tangkai ukiran seperti keris, tetapi berkepala seekor ular naga. Dibelainya pedang pendek itu seperti membelai lengan seorang sahabat yang telah lama tidak bertemu. Meskipun kulit pembalut pedang pendek itu sebagian telah rusak, namun pedang pendek beserta warangkanya masih tetap bersih, sehingga pedang itu seolah-olah seperti pada saat Bramanti menanamnya, kira-kira 10 tahun yang lampau. Bramanti menarik nafas dalam-dalam, sekilas kenangannya terbang di dalam kepalanya. Pada saat ia bertekad meninggalkan kampung halamannya, diam-diam ia menanam pedang pendek pusaka ayahnya tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Dan ternyata pedang itu kini telah di dalam genggamannya kembali. Tetapi aku tidak akan dapat membawanya setiap saat. Bramanti berdesis. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam,
Diedarkannya pandangan matanya ke sekeliling kandangnya. Sambil mengerutkan keningnya, ia mencari tempat yang paling baik untuk menyimpan pusaka itu. Sejenak kemudian Bramanti melangkah ke sudut. Hati-hati ia memanjat tiang dan kemudian diletakkannya pedang pendek itu di atas belandar. Tempat itu tidak akan mudah diketahui orang, desisnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Bramanti melangkah menjauh sambil mencoba menatap belandar itu. Tetapi pedang itu sama sekali tidak tampak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.